Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang nama-nama surat. Sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rohimin. Oke, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Ya, surat yang ke-30 adalah surat Ar-Rum. Kenapa dinamakan surat Ar-Rum? Itu karena diambil dari ayat-ayat pertama surat Ar-Rum yang artinya bangsa Romawi. Nah, di situ Al-Quran meramalkan tentang kekalahan yang berlanjut, kehancuran bangsa Romawi, ya. Jadi bangsa Romawi itu kan bangsa yang sangat besar ya zaman dulu. Nah, itu diramalkan hancur oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ya. Nah, surat ke-31 adalah surat Luqman. Nah, dalam surat Luqman ini di dalamnya ada banyak cara untuk mendidik anak ya agar menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti ya. Nah, jadi dalam Luqman ini kebanyakan kandungannya adalah bagaimana cara mendidik anak ya. Jadi surat yang ke-30 surat Ar-Rum dan sekarang ke-31 adalah surat Luqman yang artinya Luqman ya. Selanjutnya surat yang ke-32 adalah surat As-Sajdah atau As-Sajadah ya yang artinya sujud. Nah, kenapa dinamakan As-Sajadah atau As-Sajdah? Itu dikarenakan di ayat ini terdapat ayat-ayat sajadah ya, ayat-ayat yang kalau kita membacanya dalam sholat kita harus langsung sujud ya. Jadi ketika kalian nanti mendengar ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat sajdah itu harus langsung sujud ya dalam sholat. Nah, nanti kalian belajar lebih lanjut tentang ayat sajadah ini nanti di kelas 5 ya. Jadi sekarang mah cukup informasinya saja. Jadi surat yang ke-32 As-Sajdah yang artinya sujud. Nah, yang berikutnya surat ke-33 adalah surat Al-Ahzab. Artinya golongan yang bersekutu. Nah, golongan yang seperti apa sih? Jadi pada zaman dahulu, waktu zaman perang, itu ada golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang bersekutu untuk menghancurkan umat Islam, ya. Tapi tidak dibiarkan oleh Allah. Jadi golongan yang dimaksud di sini adalah golongan orang munafik dan orang kafir. Ada yang sudah tahu arti orang munafik dan orang kafir? Nah, kalau orang kafir itu adalah orang yang menyembah selain Allah, sedangkan orang munafik adalah orang yang pura-pura menyembah Allah padahal tidak. Ya, jadi surat yang ke-33 adalah Al-Ahzab, artinya golongan yang bersekutu. Oke, selanjutnya itu ada surat Saba. Ya, Saba artinya kaum Saba. Nah, kenapa dinamakan Saba? Ini pada zaman dahulu ya, pada zaman Nabi Sulaiman ada suatu kerajaan yang sangat besar yang dipimpin oleh seorang ratu perempuan yang sangat kaya yaitu Ratu Bilqis. Itu ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman ya. Nah, jadi ceritanya nanti ada di sini. Jadi surat yang ke-34 adalah surat Saba yang artinya kaum Saba ya. Jadi surat yang ke-34 adalah surat Saba, kaum Saba. Nah, sekarang surat yang ke-35 adalah surat Fatir ya, yang artinya sang pencipta atau pencipta ya, maaf. Fatir artinya pencipta. Ini sudah jelas ya, yang dimaksud pencipta di sini adalah Allah. Allah yang menciptakan semua benda baik yang ada di bumi maupun luar bumi ya. Planet-planet lain di seluruh tata surya itu yang menciptakan adalah Allah ya. Dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang terpendek hingga yang tertinggi, itu semua diciptakan oleh Allah.
dari mulai semut, ya, sapi, kemudian bahkan dinosaurus pun itu semua diciptakan oleh Allah. Ya, jadi kita juga harus bersyukur karena telah diciptakan oleh Allah. Gimana cara bersyukurnya? Ya salah satunya dengan beribadah kepada Allah seperti sholat, ya, bersedekah. Itu juga salah satu bentuk syukur kepada Allah karena kita telah diciptakan di dunia ini. Ya, jadi tadi yang ke-35, surat ke-35 adalah surat Fatir yang artinya pencipta. Ya, 30 Arum artinya bangsa Romawi, 31 surat Luqman artinya Luqman, kemudian surat yang ke-32 adalah surat As-Sajdah yang artinya sujud, kemudian surat yang ke-33 adalah Ahzab yang artinya golongan yang bersekutu, kemudian surat ke-34 adalah Sabah yang artinya kaum sabar, dan surat yang ke-35 adalah surat Fatir. Nah, untuk tugasnya anak-anak nanti hafalkan surat 30-35 dengan cara tepuk surat, ya. Misalkan tepuk surat 30 Arum artinya bangsa Romawi, 31 Luqman artinya Luqman. Nah, begitu seterusnya ya sampai 35. Nah, nanti tugasnya direkam kemudian dikirim ke Bapak melalui WhatsApp. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian semua paham dan mengerti. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.